Wow, hahaha. Ya, kita kembali lagi ke kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaannya. Yap, ini masih ada kaitannya. Sebenarnya cuma sentilan-sentilan aja kali ya, yang nyambung ke agnostiknya. Cuman ini nanti di endingnya cuma seperti pertanyaan aja sih kadang. Ini cukup menggelitik saya soalnya, dan sudah sempat saya gelitik juga atau saya sentil juga di beberapa konten saya sebelumnya. Cuman fokusnya adalah tentang framing dan hoax. Ya, framing dan hoax ini mengingat juga beberapa kasus belakangan kita sama-sama melihat sebuah aksi tolak RUU Omnibus Law ya, atau Cipta Kerja begitu ya. Dari sebagian orang ada yang setuju, sebagian orang yang tidak setuju gitu ya. Kalau saya lebih fokus ke caranya yang salah menurut saya, karena memang ini udah disahkan sebelum draftnya di-share, walaupun tetap ada sangkalan-sangkalan seperti ini sudah di-share kok begitu ya. Dan menurut saya walaupun sudah di-share, sosialisasinya mana? Enggak, ini sudah disosialisasi, tetap selalu ada pembenaran dan pembelaan. Ya, kalau memang ada pembenaran dan pembelaan yang dilakukan itu, harusnya memang orang-orang juga ngeh gitu ya, nggak sampai melakukan aksi yang besar. Dan bahkan mungkin sepertinya hampir seminggu itu memang ramai, tapi puncaknya ya minggu lalu ya. Dan ya, mengenai framing dan hoax, saya rasa sudah banyak juga konten yang membahas ini, dan di internet juga sudah dijelaskan. Namun apa perbedaan spesifiknya, saya cuma pengen share di situ ya. Kalau kalian searching di Google, framing itu lebih seperti sifatnya menutup-nutupi. Jadi kalau kalian main futsal nih ya, atau main bola atau basket, atau yang sifatnya itu adalah head to head atau man to man, biasanya akan ada yang disebut juga dengan framing. Framing seolah-olah biar kamu itu bergerak ke kiri, tapi sebenarnya kamu mau bergerak ke kanan gitu ya. Atau sebelum temanmu memberikan asis ke kamu gitu ya, seolah-olah kamu minta bola nih, padahal kamu nggak minta bola, dia arahkan umpan ke yang lain gitu ya. Jadi framing ini kalau dalam dunia pemberitaan atau dunia keseharian, ini seperti kamu ingin memberikan gambaran yang kamu mau gitu ya, tapi tidak memberikan gambaran yang sebenarnya. Menurut saya seperti itu ya. Ini perspektif saya aja nih, jadi jangan dibikin nanti saya buat-buat, enggak, ini perspektif saya aja. Jadi misalnya nih ada berita A, mungkin kamu tahu berita A ini akan bisa membuat kegaduhan, atau memang kamu menginginkan kegaduhan itu mungkin ya. Jadi dibuatlah berita B yang seolah-olah menutupi berita A begitu ya. Atau kalau orang bilang pengalihan isu lah ya, kurang lebih sifatnya sama gitu ya. Cuman bedanya kalau framing ini lebih banyak fokusnya itu ke menutupi. Nah, sedangkan hoax, kita sudah tahu kalau hoax itu manipulatif sifatnya, itu sebuah kebohongan atau memang sebuah pemberitaan yang memang, atau kabar, atau di kehidupan sehari-hari ya memang itu sebuah pembodohan, bisa juga disebut, karena memang sifat dasar utamanya adalah kebohongan. Nah, framing dan hoax ya, ini bisa berkolaborasi gitu ya, bisa berkolaborasi. Jadi bisa menjadi framing yang ditutupi dengan hoax ya. Dan juga atau mereka membuat hoax untuk menutupi sebuah isu gitu ya. Dan ini unik karena di era digital kita sudah tahu semuanya. Saat ini perang yang terjadi itu adalah perang urat syaraf, perang komunikasi, sehingga komunikasi politik memang lebih unggul di dunia sekarang ketimbang kamu perang nembakin nuklir, nembakin bom ya. Karena memang kita ada di zaman dimana
orang sudah mulai memuliakan kemanusiaan. Jadi ya kamu harus hati-hati. Ya, makanya kan ada berita seorang guru gitu ya, menghukum muridnya, itu bisa dipidanakan gitu ya. Sedangkan zaman dulu saya sekolah itu saya masih ngerasain tuh. Sekolah dipukul pakai rotan itu saya nggak ngelapor, malah kalau saya lapor ke orang tua saya yang marah balik gitu ya. Nah di zaman sekarang kan seperti itu, karena apa? Karena memang teknologinya, karena zamannya memang seperti itu, sehingga era digital ini itu memang membuat mungkin sistem yang di atas ini berpikir, udahlah daripada kita buang-buang tenaga menurunkan aparat, mending kita adu aja nih. Kita adu aja nih gitu ya, karena akan selalu ada pro dan kontra, selalu ada oposisi dan yang pro-nya gitu ya, akan selalu ada itu begitu. Dan kalau kita tidak bijak melihatnya, ini akan berujung ke anarki besar. Dan yang sistem yang di atasnya ini ya mereka enak-enak aja begitu. Makanya kan kemarin saat demo terjadi ya pertanyaan di mana gitu kan anggota DPR-nya begitu, kok nggak seperti malah saya sempat ya melihat sebuah postingan konten atau artikel begitu, ada orang yang di dalam gedung DPR itu nggak tahu kalau di depan itu demo ricuh besar begitu ya. Ya ini sebenarnya ya, satir juga, lucu juga gitu ya. Pantas aja mereka nggak dengar suara rakyat gitu ya, padahal mereka kata wakil rakyat gitu ya. Nah, berujung pada agnostik. Saya makin kesini makin banyak juga teman-teman yang buat konten tentang agnostik. Namun ada juga nih yang kontra, dimana ada berbagai macam konten yang terus dibuat gitu ya, seolah-olah mengatakan agnostik ini adalah paham yang diciptakan oleh iblis dan setan untuk mengajak orang tidak beragama. Dan sekali lagi dia menggunakan framing gitu ya. Jadi tokoh-tokoh atau pemuka agama atau konten agamis ini menggunakan framing kemanusiaan, seolah-olah agnostik ini menggunakan framing kemanusiaan. Jadi kalian sudah tahu mungkin ya istilah humanity above religion atau kemanusiaan di atas agama, yang sebagian besar mungkin kalau kita menjadi manusia yang manusiawi, mengatas segalakan kemanusiaan, menurut saya tidak salah. Salah nggak sih? Gitu loh. Seperti dulu saya sempat dulu ya, karena saya memang angkatan tua. Dulu pernah ada kasus seperti ini. Ada seorang ibu hamil tua gitu ya. Tiba-tiba dia ini mungkin memang sudah waktunya harus melahirkan, sehingga terjatuh begitu ya. Dan pada saat itu nggak begitu banyak orang, atau bahkan memang tidak ada orang, sehingga ada satu orang yang baru keluar dari tempat ibadah tidak berani menolong. Bukan tidak berani menolong karena wawasannya yang tidak banyak, dia tidak berani menolong karena dia tidak mau menyentuh wanita, karena itu dilarang dalam agamanya. Sedangkan dalam keadaan saat itu tidak ada siapa-siapa. Ya mungkin waktu itu beruntungnya itu di tengah perkampungan gitu ya, sehingga saat ibu itu teriak, jadi dia akhirnya terselamatkan. Tapi bagaimana kalau itu terjadi di kesepian yang memang nggak begitu banyak orang gitu, dan hanya ada 2 orang saja nih, laki-laki dan perempuan? Apakah kamu tetap akan membiarkan seorang manusia ini kesakitan dan meringis begitu ya, sampai mungkin dia pingsan, sampai mungkin menuju ajalnya? Atau kamu berusaha membantu, setidaknya membantu berdiri, mencari pertolongan dan lain hal? Sehingga bila agnostisme itu mengatas segalakan kemanusiaan, di situ juga titik di mana saya bilang bahwa orang agnostik bisa juga beragama, bisa tetap beragama, bisa tetap bertuhan. Tinggal beberapa prinsip dan ideologinya aja yang diklasifikasikan. Karena
saya terus menjelaskan agnostik ini bisa jadi paham atau ideologi pendukung, tapi bisa juga menjadi paham atau ideologi utama gitu ya. Sehingga saya rasa aneh kalau hingga saat ini masih ada tokoh-tokoh agama yang sibuk mengurusi agnostik gitu ya. Karena mungkin jual isu satanis itu udah nggak laku gitu ya, mungkin jual isu ateis itu udah nggak laku gitu ya, dan bahkan mungkin menjual isu deis gitu mungkin sudah nggak laku gitu ya. Jadi ya mau nggak mau yang dijual ini, yang disinggung ini agnostik, karena memang nggak ada sumbernya, memang nggak ada persentasenya, nggak ada beritanya, tapi di lapangan saya memang ya, karena memang saya banyak bertemu dengan memang orang yang mengaku sebagai agnostik, sudah mulai banyak orang yang mengakui diri saya paham agnostik ya. Dan sekali lagi, rata-rata orang yang saya tanya kenapa kamu sekarang jadi agnostik, semuanya jawabannya hampir sama. Dia tidak mau membahas tentang sisi religiusnya. Bukan karena dia mengatakan saya nggak beragama, enggak, tapi dia tidak mau membahas sisi religiusnya. Sehingga saat orang bertanya agamamu apa, begitu dijawab saya agnostik, cuman ada dua kemungkinan. Orang yang bertanya ini merasa sok tahu, wah agnostik ini nggak benar. Atau kedua, orang yang mengajak diskusi, kenapa kamu jadi agnostik. Dan dua tipe manusia ini yang berasumsi ini ya sudah bisa ditebak. Dia tipe orang yang bagaimana dalam beragama. Apakah dia seorang pencerah dalam agamanya, atau dia pencipta ketakutan di dalam agamanya. Ciao. Tapi kenyataan hidup lebih dari itu. Ada yang mau jadi seorang perokok, tak ada yang mau jadi pemabuk dan pecandu. Tapi kenyataan hidup itu berbeda. Belok kanan, belok kiri, jalan ke bawah. Besok bohong, besok jujur, besok munafik, terserah. Tak ada yang mau jadi seorang koruptor, tak ada yang mau jadi pelacur dan istri kedua. Tapi kenikmatan dunia lebih dari itu. Oh nikmatnya. Lahir dibaptis, besar naik haji, hati pelangi. Mulut suci, hati kasar, otak ditaruh di biji, terserah. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana?
tapi mengapa baikmu ada batasnya. Kebaikan tak terbatas katamu,